Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kematian. Kematian merupakan satu kepastian, dan ayatnya dalam Al-Quran Allah sebut berapa kali, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati, siapapun dia orangnya, sehebat apapun, sekuat apapun, atau dia punya kekuatan atau penjagaan, atau dia penguasa atau pejabat atau siapa saja, pasti mati. Pasti. Kalau memang sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan. Dan umumnya manusia takut dengan kematian dan lari dari kematian. Tapi tetap mati itu pasti akan menjemput dia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jum'ah, katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, kalian pasti akan menjumpainya, pasti. Dan dimanapun orang itu berada, sekuat apapun penjagaannya, sehebat apapun benteng yang dia buat, tetap pasti mati. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada, dalam surah An-Nisa. Di mana saja kalian berada, pasti mati itu akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Seorang mukmin wajib meyakini ini. Seorang mukminah wajib meyakini bahwa kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, ya pasti mati. Dan maha adilnya Allah Ta'ala, Allah nggak akan mencabut nyawa seseorang sampai jatah rezekinya habis. Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah berikan rezeki semuanya. Allah Khaliq, Allah Raziq. Allah yang mencipta, Allah berikan rezeki. Ketika jatah rezekinya habis, datang kematian itu. Dan kematian datang, apakah dalam kondisi dia sehat atau sakit atau kondisi apa aja, pasti kematian akan datang. Makanya seorang mukmin dia wajib meyakini ini.
Kalau sudah yakin bahwa kematian itu pasti, maka kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Itu harus kita ingat. Banyak bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Perbanyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di antara manfaat mengingat kematian, orang itu akan berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, dia akan selalu bertaubat kepada Allah SWT. Yang ketiga, dia akan mempersiapkan bekal dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Dia tidak menunda. Kalau dia sudah tahu bahwa kematian itu pasti akan datang, maka dia tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Kemudian di antara manfaatnya lagi, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Akan gunakan waktunya untuk melakukan yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia tidak akan tamak kepada dunia. Kemudian juga dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Kemudian dia selalu bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Syukur atas semua nikmat dan sabar atas takdir Allah yang pahit. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Dia tidak akan berlomba-lomba. Dia tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Dia tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain, karena Allah sudah berikan semua masing-masing. Dan dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dan yang lainnya dari faedah kita mengingat mati, ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktharuhum lil mauti dzikran wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika al akyas. Jadi ada seorang Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah orang mukmin yang paling utama? Maka Nabi menjawab SAW, "Ahsanum khuluqa." Itu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia berkata lagi, "Ayyul mu'minina akyas?" Siapakah orang mukmin yang cerdas? Orang mukmin yang pintar? Orang mukmin yang jenius? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Orang yang
mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi disebutkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Rasulullah. Jadi ketika ada orang ditanya siapa orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati. Sebab dengan ingat mati dia akan terus melakukan introspeksi kepada dirinya. Dia akan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Dia akan berusaha mengerjakan amal-amal soleh dengan segera. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, bahwa para nabi dan para rasul yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam berbuat kebajikan, enggak menunda. Dan juga tidak tamak kepada dunia. Kalau kita lihat orang-orang ini berlomba-lomba kepada dunia, mengejar dunia, sibuk dengan dunia. Ini orang bodoh. Menurut siapa? Rasulullah SAW. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha terus dari pagi sampai malam terus seperti itu. Bahkan dia mengejar bagaimana supaya jadi pejabat. Padahal umurnya sudah di atas 50. Ada yang di atas 60. Dia nggak ingat mati itu. Ini orang-orang bodoh. Orang pintar, orang yang ingat kepada kematian. Orang yang berusaha mempersiapkan bekal untuk mati, melakukan amal-amal soleh karena Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu orang yang pintar. Jadi seorang mukmin harus terus ingat kematian. Yang menyuruh untuk memperbanyak ingat kematian siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah memperbanyak ingat kematian. Dan antum perhatikan, jangan sampai dilalaikan oleh harta, oleh anak, oleh yang lainnya. Antum lihat dalam surah Al-Munafiqun. Di akhir-akhir surah Al-Munafiqun, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fa yaqulu rabb, dalam surah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza ajala wallahu khabirum bima ta'malun. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun di ayat 9 sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, artinya dia lalai dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan hendaklah kalian berinfak dari apa-apa yang kami karuniakan kepada kalian. Artinya banyak sedekah dengan apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Maka setelah datang kematian dia berkata, ya Allah, akhartani ila ajalin qarib, tunda ya Allah, ajalku tunda sampai waktu yang dekat. Fa asaddaqa, dan aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang yang saleh. Sudah terlambat. Wala yuakhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan
satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Allah nggak akan mengakhirkan kematian itu kalau sudah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah ingatkan di sini, ini untuk semuanya, perhatikan. Wahai orang beriman, la tulhikum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jangan kita disibukkan dengan harta benda, jangan. Mengumpulkan harta dengan usaha, dagang, segala macam sudah, jangan disibukkan. Tetap wajib usaha, dagang, kerja wajib untuk mencari nafkah. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Dan juga jangan disibukkan dengan anak. Tetap wajib mengurus anak-anak, wajib. Apalagi masih kecil-kecil, wajib untuk diurus anak ini. Tapi jangan sampai lalai dia berzikir kepada Allah. Kan bisa dia berzikir kepada Allah. Tetap dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu pada waktunya. Jangan ditunda. Jangan lalai dia dari mengingat Allah. Jangan lalai dari membaca Al-Quran. Jangan lalai dari sholat yang wajib 5 waktu. Jangan lalai dari sholat-sholat sunatnya. Jangan lalai dia dari membaca Al-Quran, membaca ke buku yang bermanfaat. Jangan lalai juga dari melakukan sholat malam. Jangan lalai dari bersedekah. Maka di ayat selanjutnya disebutkan bersedekah, wa anfiqu. Berinfaklah kalian, bersedekah kalian dari apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Sebab nanti kalau sudah datang kematian baru orang ingin melakukan amal soleh. Sekarang kesempatan berlomba-lomba. Dan setiap hari Nabi menyebutkan SAW bahwa malaikat itu turun ke dunia ini. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap pagi 2 malaikat turun. Setiap hari dan setiap pagi. Malaikat yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Satu lagi mengatakan, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka berlomba-lomba melakukan amal soleh, berlomba-lomba sedekah, jangan pelit, jangan bakhil. Apa yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, maka dia mengatakan, ya Allah tunda kematian ini sampai waktu yang dekat. Nggak bisa. Allah sebutkan, dia mengatakan saya akan sedekah dan saya akan termasuk orang yang soleh. Jadi harta ditumpuk-tumpuk, dia nggak mau sedekah. Kalau sudah datang ajal nggak bisa ditunda. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 99. Allah menyebutkan tentang orang yang menyesal ketika sudah datang kematian. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'ahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ini sudah datang kematian. Dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Menyesal dia. La'alli a'malu salihah, barangkali aku bisa melakukan amal soleh. Penyesalan nggak ada gunanya. Aku akan melakukan amal-amal soleh. Fima tarak, dari apa yang aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Ini ingat, ini pelajaran ini. Sudah bukan satu lagi, bukan ribuan, sudah jutaan manusia menyesal. Jutaan manusia menyesal. Ketika sudah datang kematian, menyesal dia. Karena dia selama ini tidak melakukan amal-amal soleh, lambat dalam melakukan amal soleh. Nanti saya akan sebutkan tentang bagaimana proses sakaratul maut antara orang mukmin dengan orang yang jahat. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Jadi di sini disebutkan kalau
sudah datang kematian, mereka minta dikembalikan, nggak bisa lagi. Dia ingin melakukan amal-amal soleh dari apa yang dia tinggalkan. Ini kalimat yang dia ucapkan, di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Dipanggil sholat 5 waktu azan, malah sholat di rumah, nggak ke masjid. Nggak ke masjid. Terus seperti itu. Dikasih oleh Allah sakit supaya dia sadar kembali, tetapi nggak ke masjid juga. Sampai kematian. Diajak dia untuk sedekah, nggak mau juga. Diajak untuk haji, padahal uangnya banyak, nggak mau berangkat haji. Diajak untuk umroh, nggak mau juga. Diajak yang lain, perbuatan nggak mau dia. Sampai datang kematian, penyesalan, rugi. Kalau orang sudah dia diajak kebaikan nggak mau, seperti nggak mau, ya rugi bagi dia. Kalau sudah datang kematian, ya sudah, tinggal semuanya itu. Hartanya yang dia simpan, yang jutaan atau miliaran atau tanah sekian banyak, bukan milik dia lagi, milik siapa? Ahli waris. Dia nggak bawa apa-apa. Coba kalau disedekahkan terus, setiap hari sedekahkan, manfaat buat dia di akhirat. Karena ketika orang itu meninggal, yang mengiringi dia 3 dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. 3. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalnya. Ketika sampai di yang lahat, yang masuk bersamanya apa? Amalnya. Nggak ada keluarga yang cinta sama dia mau ikut masuk, nggak ada. Hartanya juga nggak masuk. Balik itu 2. Kata Nabi SAW, balik. Harta dan keluarganya balik. Yang masuk bersama dia amal solehnya. Kalau dia melakukan amal soleh. Dan juga amal jeleknya akan masuk bersama dia. Karena akan ditanya dan dihisab dengan perbuatannya. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, ini pelajaran untuk kita semuanya nih. Ini kita berbicara tentang kematian yang selama ini belum kita bahas. Bahkan hampir jarang dibahas tentang kematian. Makanya kita bahas. Ini masalah keyakinan, masalah akidah, dimasukkan dalam masalah akidah. Wajib kita meyakini ini, kematian pasti. Cuma orang banyak yang nggak sadar. Allah sebutkan dalam beberapa ayat supaya orang ingat bahwa dia pasti akan mati. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak ingat kematian karena kita pasti akan mati. Dan orang ketika akan mengalami kematian pasti mengalami sakaratul maut. Mabuknya kematian, kesulitan kematian, pasti itu. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah innal mauti sakarat. La ilaha illallah innal mauti sakarat, kata Nabi. La ilallah innal mauti sakarat. Kata Nabi, la ilallah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada mabuknya kematian. Dan Allah sebutkan dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 19, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul mauti bil haqq. Artinya mabuknya kematian itu datang dengan benar. Yang demikian yang kalian itu selalu menghindar, manusia menghindar dari kematian, pengennya ditunda kematian itu. Kalau sudah datang nggak bisa ditunda, sedetik pun nggak bisa ditunda kematian itu. Yang Nabi menyebutkan bahwa mati itu ada sakaratnya, itu hadisnya sahih dari Imam Bukhari dalam kitab Riqaq bab sakaratul maut. Saya akan jelaskan tentang sakaratul maut, perjalanan kematian. Ketika orang itu mau mati bagaimana? Disebutkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini lengkap, sempurna. Nabi sebutkan dengan lengkap. Hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, At-Tayalisi, Abu Daud At-Tayalisi, begitu juga An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Saya akan bacakan dari kitab Ahkamul Janaiz, karena di dalam kitab ini Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan tambahan-tambahannya yang diriwayatkan dari riwayat yang lain. Disebutkan dari sahabat Bara bin Azib
Tolong dengarkan semuanya, hadisnya panjang. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, kharajna ma'an Nabi SAW fi janazati rajulin min al-ansar, fantahayna ila al-qabr wa lamma yulhad, fajalasa Rasulullah SAW mustaqbil al-qiblah wa jalasna hawlahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard, faja'ala yanzuru ila as-sama' وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة، وفي رواية يا أيها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها، وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتبه كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده.